Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia Margamukti dengan NIM 202111320 dari kelas HES 7I. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu buku dari tugas review book dari mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono. Saya akan mengangkat judul buku. Di sini saya akan mereview buku tentang Hukum Perlindungan Konsumen dari Celina Trisiwi Kristianti. Look bukunya seperti ini, yang diterbitkan pada tahun 2016. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung menuju ke materinya. Buku dari Celina Trisiwi Kristianti ini terdapat ada sekitar 108 halaman yang memuat beberapa subbab. Yang pertama itu terdapat subbab mengenai latar belakang hukum perlindungan konsumen. Bab kedua itu mengenai pengertian hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Yang bab ketiga itu berisikan tentang perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, berbagai aspek hukum perlindungan konsumen. Di dalam buku dari Celina Trisiwi Kristianti ini terdapat ada beberapa subbab dan terdapat sekitar 208 halaman yang memuat beberapa subbab. Untuk bab pertama itu latar belakang hukum perlindungan konsumen, bab kedua pengertian hak dan kewajiban konsumen beserta dengan pelaku usaha, bab ketiga itu perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan, bab keempat mengenai aspek hukum dari perlindungan konsumen, bab kelima tentang prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, keenam lembaga atau instansi yang perannya dalam perlindungan konsumen, ketujuh ada bab isu-isu hukum mengenai perlindungan konsumen, dan yang bab ke-8, bab terakhir itu memuat tentang bagaimana sih cara penyelesaian sengketa konsumen. Di dalam beberapa bab ini telah dijelaskan secara definisi, secara contoh, latar belakang, dan selain sebagainya secara runtut dan mudah dipahami. Kelebihan dari buku dari Celina Trisiwi Kristianti ini yang diterbitkan pada tahun 2016 ini memuat banyaknya aspek definisi mengenai perlindungan konsumen mulai dari peraturan perundang-undangan, dan terdapat juga contoh penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dipahami. Mungkin untuk teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai hukum perlindungan konsumen secara detail, bisa sekali untuk membaca dan memahami dari buku hukum perlindungan konsumen dari Celina Trisiwi Kristianti ini. Dari bab pertama itu mengenai latar belakang hukum perlindungan konsumen, itu dibahas mengenai latar belakang dari hukum perlindungan konsumen, pengertian dari hukum konsumen dan perlindungan konsumen. Yang keempat ada gerakan perlindungan konsumen Indonesia. Yang membuat saya tertarik itu ada di bab pertama, yaitu mengenai gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. Di dalam buku ini, dalam gerakan perlindungan konsumen di Indonesia itu dilihat dari kemajuan perkembangan gerakan konsumen di Amerika Serikat. Yang tentu di Indonesia itu harus masih belajar banyak dari negara tersebut, sebagaimana pernah disinyalir oleh Ketua International Organization of Consumer Union atau EOICU, sekarang yang menjadi CI. Perlindungan konsumen Indonesia ini masih tertinggal. Jadi ketertinggalan itu tidak hanya dibandingkan dengan negara-negara sekitar Indonesia saja, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Dalam hal ini, dilihat dari sejarahnya pun, gerakan perlindungan konsumen Indonesia baru benar-benar dipopulerkan sekitar 20 tahun yang lalu. Benar-benar lama sekali, yakni dengan berdirinya suatu lembaga swadaya masyarakat, yaitu Non-Governmental Organization, yang bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Setelah YLKI, kemudian muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LPA 2K di Semarang yang berdiri sejak Februari di tahun 1988. Dari YLKI ini itu mendorong adanya perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Keberadaan YLKI ini juga sangat membantu, apalagi dalam upaya peningkatan kesadaran hak-hak konsumen
yang tidak sekedar melakukan penelitian, pengujian, penerbitan, dan menerima pengaduan, tetapi sekaligus juga mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. Jadi hak antara konsumen dan pelaku usaha ini terjamin atas adanya YLKI dari tahun 1998 tersebut. Satu hal yang membuat saya tertarik mereview buku ini ialah mengenai bab penyelesaian sengketa konsumen, di mana telah dipaparkan